Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, bagaimana jika kita ice breathing terlebih dahulu? Nah, ice breathing ini berguna supaya kalian lebih fokus nantinya selama pembelajaran. Kalian siap? Siap. Yang pertama itu selamat pagi. Kalian tepuk tangan sebanyak 1 kali, yaitu seperti ini. Oke. Nah, selamat siang. Tepuk tangan sebanyak 2 kali. Oke. Dan selamat malam itu kalian tidak tepuk tangan, hanya seperti ini. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, kita berikan tepuk tangannya terlebih dahulu. Jadi bisa kita lihat teman-teman semua sudah fokus ya selama pembelajaran. Oke, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Jadi pertanyaan Ibu itu, berita apa yang mungkin kalian dengar atau yang sedang hangat diperbincangkan hari ini? Saya Bu, berita yang baru-baru ini saya dengar tentang gempa yang terjadi di Myanmar yang memakan banyak korban. Oke, terima kasih. Raisya bisa diberikan tepuk tangannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi. Jadi setelah kalian melihat atau mendengar berita itu, apa dampak jika berita itu tidak benar? Ada yang ingin menjawab? Oke, silakan Natasha. Hoax yang menyerang individu atau kelompok itu kelompok tertentu bisa merusak nama baik mereka tanpa alasan jelas. Contohnya adalah fitnah terhadap tokoh, masyarakat atau perusahaan. Ya, betul sekali. Bisa diberikan tepuk tangannya. Ya, jadi dengan kita mempelajari teks berita, kita akan berusaha menggali informasi lebih mendalam, menganalisis fakta, membedakan antara informasi yang benar dan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Bantu kita untuk berpikir kritis dan sikap waspada terhadap hoax. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian memahami pengertian teks berita, struktur teks berita dan unsur-unsur yang ada di dalam
ini berisi pertanyaan yang disebut dengan 5W dan 1H. Nah, atau di dalam bahasa Indonesia biasanya disingkat menjadi adik Simba. Nah, huruf A ya. Apa? Oke, betul. Lalu D. Di mana? C. Siapa? K. Kapan? M. Mengapa? Lalu terakhir B. Bagaimana? Bagus sekali, tepuk tangannya. Oke, karena hari ini kita sudah di penghujung pembelajaran. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian teks berita, struktur teks berita, dan juga unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang pengertian teks berita, yaitu teks berita merupakan suatu teks atau bacaan membuat informasi tentang sesuatu hal yang terjadi. Jadi juga telah menjelaskan strukturnya melalui dari judul, kepala, tubuh cerita, dan bodi berita. Oke, ya bagus sekali. Lalu, ada yang bisa tambahkan lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Tadi juga kita mempelajari mengenai unsur teks berita yang diantaranya itu ada disebut adik Simba, apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan ada juga dijelaskan mengenai ciri-ciri teks berita, yaitu diantaranya menggunakan bahasa umum, bersifat objektif, alur peristiwa dibuat berurutan, kalimat yang digunakan padat, singkat, dan jelas. Itu Ibu. Oke, bagus sekali. Bisa diberikan tepuk tangannya. Oke, untuk pemahaman kalian lebih mendalam, Ibu ingin memberikan kalian tugas, tapi tugas ini dikerjakan berkelompok. Nah, untuk tugasnya kalian bisa lihat di dalam PPT yang telah ditampilkan. Ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah paham tentang tugas yang diberikan? Paham, Bu. Oke, sebelum pembelajaran hari ini berakhir, ingin menyampaikan kalian untuk lebih menambah motivasi dalam belajar lagi. Juga tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Ya, Bu.